Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaan Kurniawan. Saya adalah siswa dari IF 15 Cilacap dengan nomor absen 15012, ingin membawakan presentasi tentang kandungan fluorid, dan fosforus. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu fluorid, dan fosforus. Klorid atau biasa kita kenal dengan klorida adalah kandungan yang memiliki lambang Cl dan memiliki nomor atom 17. Nah, klorid dalam kegiatan kecil itu biasa digunakan sebagai pembersih rumah, pengolahan produk gelatin, bahan zat adiktif makanan, dan pengolahan kulit. Jika dalam perindustrian, klorid biasa digunakan dalam pengawetan baja. Yang kedua adalah fluoride atau fluorida. Fluoride dikenal sebagai kandungan yang digunakan dalam kesehatan gigi. Mineral ini dapat membantu menguatkan enamel. Fluoride biasa digunakan sebagai silikon pada industri produksi. Dan yang ketiga adalah fosforus atau biasa kita kenal dengan fosfor. Fosforus adalah unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosforus berupa non-logam, bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen. Banyak ditemui dalam batuan fosfat organik dan dalam semua sel hidup. Fosforus biasa digunakan dalam sumber lampu radioaktif, LED, katrod, ataupun sabun cuci. Nah, setelah itu kita masuk ke apa sih fungsinya klorid, fluorid, dan fosforus. Nah, kegunaan fluorid, dan fosforus itu sangat bermanfaat dalam industri semen. Kandungan fluorid atau Cl di campuran bahan baku semen Jerman itu umumnya berkisar antara 0,01 dan 0,1% tergantung dari berat raw materialnya. Sedangkan kandungan fluorid atau F dari bahan baku semen konvensional itu berfluktuasi dengan batasan 0,03 sampai 0,08 tergantung dari berat raw materialnya juga. Dan di Jerman, kandungan P205 atau biasa kita kenal dengan fluorid dari klinker itu berada dalam batas sekitar 0,05 sampai 0,25 tergantung dari berat raw materialnya juga. Nah, pertama kita masuk ke unsur yang pertama. Unsur yang pertama itu namanya chloride atau biasa kita kenal dengan fluorida. Seperti yang tadi dijelaskan, fluorida itu memiliki lambang Cl dengan nomor atom 17. Nah, kandungan klorida ini biasanya ditambahkan ke semen yang memiliki kekuatan awal semen itu tinggi. Jadi fluorida hanya dipakai pada semen yang memiliki kekuatan awalnya tinggi. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk meningkatkan kekuatan awal semen tersebut. Namun kenyataannya fluorida itu menaikkan korosi pada baja yang memiliki efek merusak pada kabel bertegangan pada beton praktekan. Padahal beton praktekan itu sangat berpengaruh dalam kiln. Nah, beton praktekan itu adalah beton yang diperkuat oleh penerapan tegangan selama proses produksi semen. Biasanya beton praktekan itu berada di dalam kiln. Oleh karena itu, spesifikasi standar semen Jerman yang direvisi DIN 1164 tahun 1970 itu tidak memungkinkan penambahan fluorida ke dalam semen. Nah,
Oleh karena klorida itu membuat korosi pada baja, maka Jerman menerapkan bahwa klorida tidak boleh digunakan dalam produksi semen. Namun klorida itu terkadang ada yang berusaha yang berasal dari bahan baku. Nah, klorida yang berasal dari bahan baku yang diterima hanya 0,1% dari raw mix yang ada. Seperti yang diketahui tadi, bahwa klorida itu menyebabkan korosi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa klorida menyebabkan korosi? Jadi begini cara kerjanya. Pertama-tama itu klorida di dalam kiln itu bereaksi dengan alkali yang membentuk alkali klorida. Sebagai contoh yang seperti saya gambar ini adalah kiln. Nah, setelah klorida bereaksi dengan alkali dan membentuk alkali klorida, klorida bercampur dengan gas yang ada di dalam kiln dan meninggalkan rotary kiln bersama gas tersebut ke preheater. Nah, setelah mereka ke preheater, gas tersebut mengembun di dalam calciner preheater. Saat di dalam preheater tersebut, alkali bertemu dengan raw mix yang menyebabkan alkali klorida tersebut masuk kembali ke dalam kiln. Nah, ini adalah sebagai contoh, ini adalah alkali klorida yang masuk kembali bersama raw mix ke dalam kiln. Dan saat alkali klorida masuk ke dalam kiln, maka otomatis alkali klorida akan menguap secara hampir menyeluruh sepenuhnya di kiln. Nah, karena menguap hampir sepenuhnya di kiln, maka alkali klorida akan terbawa lagi oleh gas. Saat sudah di preheater, alkali klorida akan bertemu lagi dengan raw mix, masuk lagi ke kiln. Begitu terus-terusnya. Jadi mereka bersinergi dan bersirkulasi secara kuantitatif antara kiln dan preheater. Karena proses ini yang terjadi secara terus-menerus, maka ini akan menyebabkan pengembunan di antara kiln dan preheater. Nah, apa sih efeknya? Efeknya adalah jika pada saat lapisan pengembunan sudah mencapai titik maksimal dan sudah dalam level yang tinggi, maka satu-satunya cara yang harus bisa dilakukan adalah kiln terpaksa diberhentikan. Terus, bagaimana cara menangani fenomena ini? Untuk mencegah fenomena ini, yaitu 10-25% bagian dari gas kiln itu dilewatkan atau dilanjutkan ke gritter cooler. Jadi yang tadinya gas kiln itu dikembalikan ke preheater sebagai media pemanas prekalsinasi, itu 10-25%-nya itu dilanjutkan atau dibuang ke gritter cooler dan tidak dikembalikan lagi ke preheater. Nah, 10-25% gas kiln ini itu mengandung klorida. Berapa klorida yang terkandung dalam 10-25% tersebut? Biasanya gas kiln yang terpaksa dilewatkan mengandung klorida lebih dari 0,015% dalam raw mix. Namun, klorida yang maksimum yang diterima ke dalam semen itu adalah 0,1% Cl jika mereka berasal dari bahan baku.
Jadi jika klorida berasal asli dari bahan baku, maka yang diperbolehkan adalah hanya 0,1%. Terus yang kedua adalah unsur fluoride atau biasa kenal dengan fluorida. Fluorida adalah unsur yang memiliki lambang F. Nah, fluorida ini bertolak belakang dengan fluorida. Fluorida atau fluoride itu tidak mudah menguap, sedangkan fluorida seperti yang dijelaskan tadi itu sangat mudah menguap, apalagi saat sudah masuk ke kiln hampir sepenuhnya. Nah, karena fluorida tidak mudah menguap, itu fluorida tidak mengganggu operasi produksi karena mereka tidak bersirkulasi dalam sistem kiln. Setelah itu, jika kita menambahkan 1% kalsium klorida ke dalam raw mix, maka klorida tersebut memiliki manfaat untuk mensupport pembakaran klinker. Mensupport pembakaran klinker dalam hal apa? Yaitu sebagai pengikat batu kapur. Nah, tetapi dalam penggunaannya, pemakaian fluorida itu sekarang jarang digunakan. Kenapa? Karena pengingatan batu kapur dapat dicapai dengan dua hal, yaitu yang pertama homogenisasi tingkat tinggi. Homogenisasi tingkat tinggi itu biasa dilakukan dalam blending silo. Blending silo menghomogenkan material yang padat dan material yang sudah fines untuk dilakukan pengikatan kapur. Nah, pengikatan kapur dengan cara seperti ini itu jauh lebih efektif dan efisien, apalagi dalam jumlah banyak dibandingkan menambahkan fluorida ke dalam semen. Yang kedua adalah cara penggilingan yang lebih halus, yaitu finish raw mix. Finish raw mix dapat dicapai dengan memodifikasi bagian dari raw mill, seperti menambahkan cek dari cek rotor atau memperbesar ukuran outlet duct dan inlet chute. Dengan penggilingan yang lebih halus atau finish raw mix, maka pengikatan batu kapur dapat lebih mudah dicapai dibandingkan memasukkan fluorida ke dalam klinker. Terus unsur yang ketiga biasa kita kenal dengan fosfor. Dalam bahasa ilmiahnya itu fosforus. Fosfor atau fosforus itu memiliki lambang P. Nah, fosfor atau fosforus itu memiliki nomor atom 15. Di Jerman, kandungan P205 atau biasa kita kenal dengan fosfor semen dari klinker itu berada dalam batas sekitar 0,05 sampai dengan 0,25. Jadi itu kandungan P205 yang ada dalam klinker itu yang diperbolehkan sekitar 0,05 sampai 0,25. Nah, fosfor ini digunakan dalam kasus-kasus tertentu, seperti misal kita memiliki batu kapur dengan kandungan P205 tinggi. Nah, karena kita memiliki batu kapur dengan P205 tinggi, maka kita harus mengatur seperti yang tadi dijelaskan bahwa kandungan P205 dari klinker tersebut apakah berada dalam batasan sekitar 0,05 sampai 0,25%. Nah,
Terus contoh 2 adalah limbah industri dari produk fosfor. Limbah industri itu dicek kandungan P205 dalam limbah tersebut. Apakah kandungan P205 dari limbah industri tersebut sudah mencapai batasan sekitar 0,05 sampai 0,25 atau melebihinya. Nah, dalam kasus-kasus tersebut, batas yang diizinkan itu hanya sekitar 2 sampai 5% P205 di dalam klinker. P205 yang rendah itu mencapai 0,5%. Nah, jika P205 kurang dari 0,5%, itu dapat menyebabkan penurunan kekuatan yang cukup besar, terutama pada kekuatan awal semen. Jadi, dalam semen, jika kita ingin menguatkan kekuatan awal pada semen tersebut, yang dilakukan adalah P205 jangan lebih rendah dari 0,5. Karena jika P205 lebih rendah mencapai 0,05, maka itu dapat menyebabkan penurunan kekuatan yang cukup besar dan signifikan, terutama pada kekuatan awal semen. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya adalah part 3 fase mineral klinker semen Portland yang akan dilanjutkan oleh Syaiful Ramadan. Bila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.